Selamat datang di channel M Random. Untuk video kali ini saya akan mencoba memasangkan kompas kopling Daytona ini di MT25 saya. Jadi ini sama dengan punyanya R25 karena mereka punya platform yang sama ya. Jadi kurang lebih mungkin untuk R25 ya sama aja ya, cuman beda di fairing aja. Kebetulan saya juga sekarang mau ganti oli dan coolant di radiator. Jadi sebelum memasang si kampas koplingnya, di sini saya coba rendam dulu si kampasnya. Ini tujuannya supaya si permukaan kanvasnya ini terlumasi dengan oli dulu ya, karena dia memang karakternya kopling basah. Jadi oli yang akan saya pakai di mesin tadi saya gunakan dulu untuk merendam si kampas kopling. Jadi usahakan semua permukaan si kampas koplingnya terendam dengan oli. Habis itu kita tinggal tutup, kita biarin dulu beberapa jam. Sambil menunggu oli meresap, kita akan bongkar dulu si blok kanan pada motor. Nah, kebetulan kan mau ganti coolant, jadi saya buang dulu coolant yang lama. Ini buka baut di paling bawah ini ya. Ini bedanya dia ada crush ring, jadi dia ada ring tembaganya gitu. Nah, kalau kita buka si tutup radiator, si coolant akan keluar dari situ. Jadi kita akan kuras sampai kering ya. Ini sorry nih, ini lagi ada temen lagi ngerjain pengelasan di sebelah, jadi ada cahaya-cahaya kayak blitz gitu. Jadi mungkin selama video ini bakal ada cahaya-cahaya semacam itulah. Setelah itu kita tinggal membuka part-part yang menghalangi. Jadi di sini saya buka undercowl, kemudian saya buka bloknya juga tentunya dengan membuka si seluruh baut sekelilingnya. Cuman sebelum itu, karena air radiator sudah kering, jadinya saya buka juga si selang radiator dan kabel kopling yang nempel di blok untuk memudahkan proses pembukaan. Untuk membukanya kita tinggal tarik aja, sebetulnya nggak begitu sulit ya. Jadi memang yang penting si yang terikat di blok udah terbuka ya, kayak selang dan kabel kopling. Setelah itu kita akan membuka 4 pair karena standarnya ada 4 ya untuk R25 atau MT25 ini. Kita buka si 4 baut ini. Di sini saya ngebukanya secara bersilang. Ya intinya menurut saya sih ya, ini biar imbang aja ngebukanya. Biar rata gitu ya semuanya. Jadi proses pembukaan dilakukan secara menyilang. Setelah semua baut longgar, kita tinggal cabut dan buka si pair koplingnya. Setelah si pair dan baut terbuka, kita tinggal tarik aja ya si housing koplingnya. Jadi di dalam sini tuh ada kanvas kopling dan plat kopling. Yang plat itu terbuatnya dari logam ya, dari kayak besi gitu. Posisinya dijepit di antara kanvas kopling. Jadi tumpukannya bergiliran gitu antara kanvas plat gitu. Intinya di sandwich lah, bergiliran. Untuk kondisi kampas koplingnya sebetulnya ini nggak terlalu habis sih, cuman karena ini motor bekas dan saya nggak tahu kapan dia terakhir ganti, jadi mending kita ganti aja sekarang supaya recordnya jelas. Nah, untuk plat koplingnya tidak ada tanda-tanda keausan, tapi memang ada kayak sisa-sisa bekas gosong dikit lah, tapi harusnya aman sih ya, mudah-mudahan. Lalu untuk pressure plate-nya masih aman juga, masih rata, ini nggak ada tanda kerusakan. Kita cek juga di bagian rumah kopling, ini juga masih aman, nggak ada tanda-tanda kerusakan, jadi aman lah. Kalau semua sudah aman, kita tinggal pasang kampas kopling yang kita rendam tadi. Ini saya rendam sekitar 2 jam kalau nggak salah. Kayaknya kalau direndam lebih lama, mungkin bakal lebih baik. Ya, tolong koreksi kalau salah ya. Ini saya amatir soalnya. Selanjutnya kita langsung pasang kampas kopling ke rumahnya. Untuk pemasangan pertama itu kampas kopling dulu yang kontak dengan rumah kopling, baru plat kopling, lalu kampas kopling lagi. Pokoknya bergiliran terus ditumpuk sampai semua terpasang. Lalu setelah semua terpasang, tinggal kita pasang si pressure plate, si koplingnya ya, beserta pair koplingnya. Untuk proses pengencangannya juga sama kayak pas ngebuka. Ini menyilang supaya tekanannya rata di keempat bautnya.
Jadi ketika masuk ke dalam dia enggak timpang, tapi masuk secara merata. Setelah ini tinggal pasang blok kanannya. Ini demi keamanan, di sini saya ganti juga untuk packingnya. Nah, perlu diingat sebelum pasang blok, pastikan permukaan kontak bloknya itu ini bersih dari sisa-sisa oli dan terutama kotoran ya. Mungkin ada kerikil, pasir atau apapun itu. Soalnya takutnya kalau ada kotoran yang nyangkut di permukaan itu dan kita kencengin, malah jadi bikin oli rembes karena si permukaan nggak tertutup dengan rata. Ada lagi yang perlu diperhatikan ketika kita pasang blok kanan ini, yaitu tanda pada tuas kopling pada blok. Ini pastikan tanda titik di tuasnya dan tanda segitiga pada blok ini sejajar ketika bloknya tertutup dan tuas dalam kondisi mentok kalau kita dorong. Kalau enggak, nanti takutnya penggunaan tuas kopling bakal nggak optimal atau bahkan mungkin nggak bisa ditarik. Blok terpasang, kita pasang kembali kabel kopling dan selang radiator yang kita buka tadi. Ini jangan lupa juga tutup baut buangan radiatornya harus terpasang lagi. Proses ganti kampas kopling sudah selesai. Sekarang tinggal kita ganti oli dan untuk bagian coolant ya. Oke, saya rasa begitu aja untuk proses ganti kampas koplingnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang nonton. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di video lainnya.